Selamat malam Bapak Ibu Jemaat terkasih dimanapun Anda berada, di rumah masing-masing. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini kita boleh beraktivitas. Dan malam hari ini kita berdoa bersama, GPK Kelapa Gading, via channel YouTube ini. Dan saya percaya setiap kita boleh dijamah oleh Tuhan dan kita boleh berdoa bersama-sama yang mendatangkan kekuatan pada hari-hari yang tidak mudah ini. Mazmur 94 ayat 19 berkata, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Hari-hari ini sebagai manusia biasa banyak sekali pemikiran silih berganti dalam batin kita, dalam segala pertimbangan yang mesti kita ambil menghadapi situasi yang tidak mudah. Sebagai kita karyawan, sebagai kita pekerja, sebagai kita pengusaha, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, apapun peran kita, banyak kebingungan yang kita hadapi. Tapi kita percaya dalam Tuhan ada kekuatan dan penghiburan dalam Tuhan yang senantiasa menguatkan kita untuk melangkah setiap harinya di dalam Tuhan. Kita awali ibadah doa kita, satu pujian, kekuatan serta penghiburan. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Musik memuji Tuhan. Sesuai dengan hikmat Tuhan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian, suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa dalam surga, pujian ini pengakuan iman kami di hadapan Tuhan, bahwa ada kekuatan, ada penghiburan, ada tangan Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kami, dimanapun kami berada, dalam setiap hari yang kami jalani. Kami percaya hikmat Tuhan menyertai kami, tangan Tuhan menopang kami, sehingga kami tidak berjalan sendirian. Tuhan, kami tidak mampu secara manusia menghadapi situasi dunia akhir-akhir ini. Begitu berat, begitu penuh cobaan dan tantangan, begitu banyak pergumulan yang kami hadapi. Kami perlu Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang menopang tangan kami. Suka dan derita boleh bergantian, tapi dengan hikmat Tuhan kami boleh atasi semua, dan itu semua menguatkan iman kami. Terus berharap kepada Tuhan, setia mengiring Tuhan, sehingga semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berarti ibadah doa malam hari ini kami awali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini yang menjadi iman kita menjalani hari-hari kita, bahwa kita tidak akan jatuh tergeletak, karena Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan menopang tangan kita. Naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan menopang tangan kita semua, Pak. Bila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangan, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, puji nama Tuhan. Tidak akan jatuh tergeletak orang yang hidup berkenan kepadanya, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangan kita semua. Dan pada kebaktian doa dalam selama setahun pandemi ini, kita terus mengajak jemaat untuk terus beriman di tengah pandemi, bersikap sesuai dengan hikmat Tuhan bagaimana menghadapi ketidakpastian. Hal itu gampang diucapkan,
Tapi dalam perjalanannya tentunya tidak semudah diucapkannya. Kita harus terus belajar, terus melangkah dengan iman. Dan itu semua hanya dapat kita lakukan ketika kita memegang teguh segala janji Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak terbatas, Allah yang penuh kuasa. Sementara kita manusia yang penuh dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuan. Mari siapkan hati kita untuk dengar renungan firman Tuhan malam hari ini. Dan kita akan masuk dalam doa nanti. Naikkan pujian, janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Kami tahu kami tak pernah sendiri. Ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Kami berterima kasih ya Tuhan, jika kami masih ada sampai hari ini sebagaimana adanya kami, itu karena kasih setia Tuhan yang begitu dalam, begitu besar, begitu luas dan begitu tinggi kepada setiap kami. Terima kasih ya Allah atas pemeliharaanmu, kasih setiamu yang selalu kau limpahkan bagi setiap kami. Siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, kepada setiap kami yang mendengar, boleh dibangunkan iman dan diberikan pengertian akan kebenaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita baca satu bagian dari firman Tuhan, kelanjutan daripada renungan kita hari Kamis yang lalu, yaitu di Matius 8, masih di Matius pasal 8, sekarang ayat 28 sampai ayat 34. Matius pasal yang ke-8 ayat 28 sampai yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak dia supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara-saudara, hari ini kita sedang bergumul dengan pandemi. Sekarang sudah gelombang yang kedua atau gelombang yang ketiga, yang semakin parah, korban begitu banyak, dan setiap hari ada ratusan orang yang mati karena COVID. Saudara, dapatkah kita bilang ini sesuatu yang normal? Saya rasa tidak. Karena pekerjaan kegelapan itu semakin menjelang Kristus datang, iblis dan setan akan terus bekerja dengan giat. Mereka tidak akan pernah berhenti kalau mereka belum mendapatkan sejumlah besar orang yang bisa mengikuti mereka. Karena itu hari ini kita akan melihat seperti apa sih pekerjaan iblis di tengah-tengah dunia ini. Kita berkaca pada satu kisah yang ditulis oleh Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34 ini. Saya menemukan beberapa kebenaran tentang eksistensi daripada iblis atau tentang keberadaan daripada setan, saudara-saudara. Ayat 28 di situ dikatakan, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Saudara, kebenaran yang pertama adalah iblis atau setan selalu berusaha menghalangi perjalanan pelayanan Yesus. Ini yang pertama, ya. Kalau kita belajar 3,5 tahun Yesus melayani di dunia ini, selalu ketemu sama iblis. Dan tidak hanya Yesus saja. Kalau kita belajar tentang kitab para rasul, seluruh kitab para rasul, kisah para rasul, maka kemanapun rasul-rasul pergi perjalanan dan pelayanan, selalu di situ ada iblisnya. Sekarang pertanyaan yang ketiga, mungkinkah di perjalanan kita hari ini yang percaya Yesus juga ada iblisnya? Saya yakin 100%. Iblis selalu mencoba menghalangi kita. Yesus saja berusaha dihalangi. Para rasul kemanapun pergi selalu ada iblis yang menghalangi mereka.
Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus pun, iblis akan selalu intai bagaimana dia bisa menghalangi kita. Pertanyaan saya, di tengah-tengah pandemi ini, apakah iblis masih kerja? Justru pada masa-masa kesulitan begini, iblis semakin eksis. Dan dia pakai isu ini, bahkan dia pakai peristiwa ini untuk membuat engkau ragu kepada Tuhan. Kau mulai meragukan kesetiaan Tuhan. Aduh, aku sudah berdoa puluhan kali, beratus-ratus kali, tapi penyakitku nggak disembuhkan. Aduh, aku ini sudah rajin pelayanan, rajin berisi persembahan, rajin ibadah, rajin doa, masih aja kena COVID. Lalu kita mulai kecewa sama Tuhan. Oh, hati-hati. Pekerjaan iblis menghancurkan kita di masa sukar itu gampang sekali. Karena itu kita mesti hati-hati. Ingat, ini yang kebenaran pertama. Iblis selalu berusaha menghalangi perjalanan pelayanan kita, bahkan di masa sukar sekalipun. Yang kedua, saudara-saudara, itu ayat 29 bagian A. Dan mereka pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Ini loh yang diomongin ya. Kebenaran kedua adalah iblis tahu betul siapa itu Yesus. Iblis dan setan tahu betul Yesus itu siapa. Dan mereka tahu kalau Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Bahkan di ayat yang lain mengatakan, iblis kenal siapa Yesus. Mereka tahu Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Dan mereka gemetar. Beda sekali ya. Iblis kenal Yesus sampai dia gemetar. Kenapa? Karena dia takut kepada Yesus. Saudara, seringkali kita ini gagal paham dengan Tuhan, betul? Kamis yang lalu kita baru belajar tentang Yesus meredakan angin ribut. Di situ murid-murid gagal paham dengan Yesus. Coba, seandainya mereka tahu Yesus itu ada di kapal, Yesus yang berotoritas atas alam ini tidur dengan mereka di kapal, mestinya mereka nggak takut. Kenapa? Mereka kenal ini. Ini sang penguasa alam semesta, nggak mungkin membiarkan mereka tenggelam. Tapi karena mereka gagal paham, mereka khawatir, ketakutan, dan tidak percaya luar biasa. Saudara, iblis gak gagal paham. Iblis tahu betul Yesus itu siapa. Engkau anak Allah. Mereka tahu. Beda dengan kita yang suka gagal paham. Saudara, ketika kita gagal paham, akibatnya fatal, saudara. Ini menarik untuk kita simak. Lalu yang kedua, saudara, yang ketiga. Itu ayat 29 bagian B. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saudara, kebenaran yang ketiga adalah iblis tahu bahwa suatu saat dia akan disiksa kok. Iblis tahu betul kalau suatu saat dia akan dibinasakan, dia akan dihukum oleh Tuhan. Nah, kali ini waktu mereka ketemu Yesus, dia kaget. Ya, dia kaget, dia pikir ini sudah waktunya tiba, Yesus akan menyiksanya. Makanya dia bilang, adakah kau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saudara, Yesus anak Allah betul-betul punya kuasa atas mereka. Dan iblis berpikir ini sudah waktunya. Padahal belum waktunya tiba. Saudara tahu, setelah Yesus mati dan dia naik ke surga, apakah Yesus sudah menyiksa iblis? Belum. Kapan Yesus akan membinasakan iblis? Nanti pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Kalau gitu masa kita ini apa? Ini masa iblis lagi giat-giatnya bekerja. Dialah yang menyebabkan chaos dari semua masalah yang ada di dunia ini sebenarnya. Karena dia berusaha memporak-porandakan seluruh dunia supaya dengan itu dia melawan Tuhan untuk yang terakhir kalinya. Karena itu kita mesti hati-hati. Ya, jangan sampai di masa pandemi ini ya kita justru nggak percaya Tuhan, kita justru nggak mengandalkan Tuhan, ya. Sebab iblis belum dibinasakan, iblis belum dihancurkan, belum. Dia masih berkeliaran kemana-mana. Ayo di masa pandemi ini, mari kita tetap beriman pada Tuhan. Sebab selain kesusahan-kesusahan yang kita hadapi, ada oknum yang begitu mau mencelakai kita, yaitu iblis dan setan ini.
Sekarang kita lihat yang keempat. Itu ayat 30 dan 32. Saya baca buat kita. Tidak jauh dari situ ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ya ke dalam kawanan babi itu. Lalu ayat 32 Yesus berkata, pergilah. Lalu mereka keluar dari orang yang kerasukan setan itu, masuk ke dalam babi-babi itu. Di dalam Injil Matius atau Markus itu jumlah babi itu 2000. Nah, waktu masuk ke situ 2000 babi itu terjun sampai mati semua. Nggak ada lagi yang hidup, saudara-saudara. Nah, ini mau mengatakan apa? Ketika Yesus bilang pergilah, iblis tahu waktu dia ketemu Yesus cuma satu kata, pasti Yesus usir kita. Asal iblis ketemu Yesus, satu kata buat iblis, pasti diusir. Karena sifat Kristus sebagai Allah, dia akan selalu mengusir lawannya, yaitu iblis dan setan. Karena itu ini menyatakan Yesus apa? Ini menyatakan Yesus berkuasa tidak hanya atas alam ini. Minggu lalu dia berkuasa atas alam, atas danau itu, atas angin topan yang mengamuk. Sekarang Matius menunjukkan kekuasaan dan otoritas Allah atau Yesus sekali lagi atas kuasa iblis dan setan. Sehingga dengan satu kata, pergi, langsung pergi. 2000 babi jadi korban. Karena itu kita harus mengandalkan Tuhan. Yesus satu-satunya yang berkuasa atas kuasa iblis dan setan, atas penghulu-penghulu dunia ini. Karena itu apa? Kita jangan lengah. Kita mesti bersama dengan Kristus. Yang kelima, yang terakhir saudara-saudara. Itu ayat 33 dan 34. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapat Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara-saudara, kebenaran yang kelima adalah ketika iblis diusir, dampaknya seringkali membawa dampak negatif, saudara-saudara, atau seringkali dampaknya merugikan, gitu ya. Nah, di sini Yesus mengusir iblis atau setan yang sedang merasuk satu orang yang ada di pekuburan. Lalu gara-gara dia mengusir setan itu, dia masuk ke 2000 babi mati. Nah, bagi orang-orang Gadara, 2000 babi itu sangat-sangat berharga. Sehingga peternak babi ini, mereka jadi rugi besar hari itu. Hanya gara-gara Yesus usir setan. Banyak yang menafsirkan ini, Yesus ini kok kayaknya nggak tahu masalah, nggak kasihan orang Gadara gitu ya. Tapi sebenarnya ada kebenaran yang menarik di balik ini. Yesus mau ingin memberitahukan kepada orang Gadara bahwa membebaskan satu jiwa yang terikat itu jauh lebih berharga daripada 2000 babi. Tapi bagi orang Gadara, 2000 babi jauh lebih berharga daripada satu jiwa. Saudara, seringkali hal yang paradoks seperti ini atau sesuatu yang kontras seperti ini terjadi pada zaman kita. Apalagi dalam masa-masa susah ini. Jangan sampai di masa pandemi ini kita menjadi orang-orang yang mengalami hal-hal yang paradoks seperti apa yang Tuhan anggap penting, kita tidak anggap penting. Apa yang kita anggap penting sebenarnya bagi Tuhan tidak penting. Akhirnya terjadi sesuatu yang berbeda. Karena itu masa pandemi ini kita mesti tetap melihat keselamatan jiwa lebih utama. Apa gunanya kita memiliki seisi dunia ini, kata Tuhan, tapi kalau jiwanya binasa. Karena itu ini satu peringatan penting bagi kita. Ya, mungkin hari ini bisnismu menurun, mungkin hari ini kau kehilangan cuan, ya, kau kehilangan penghasilanmu begitu besar. Ingat, bagi Tuhan tidak masalah. Yang penting jiwamu diselamatkan. Atau engkau mendapat untung besar, ya, atau engkau mendapat kekayaan yang besar, tapi engkau binasa. Yang mana engkau pilih? Maka Tuhan pasti akan mengorbankan hartamu atau kekayaanmu asalkan jiwamu diselamatkan.
Saudara, ini penting sekali. Ya, di tengah-tengah pandemi ini kita relakan apa sajalah. Ya, relakan saja, yang penting kita selamat. Kita relakan saja, yang penting roh dan jiwa kita ya mendapatkan hidup yang kekal. Yang kita boleh kehilangan apapun di dunia ini, yang penting kita tidak kehilangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Diaken Salim akan memimpin kita doa yang pertama, tapi sebelumnya kita akan naikkan pujian ketika ku hadapi kehidupan ini, atau janjimu seperti fajar pada pagi hari. Kita tahu bahwa Tuhan berjanji memelihara kita, tidak hanya dari penyakit, tidak hanya dari virus, tapi Dia juga memelihara kita dengan setia dari kuasa iblis dan setan. Kita naikkan pujian ini. Setelah itu Diaken Salim akan memimpin kita dalam doa pertama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Naikkan sekali lagi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, amin, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Diaken Salim akan memimpin kita di dalam doa. Pokok doa pertama, kita akan berdoa untuk sidang Raya GP Kris di bulan Agustus ini. Kita berdoa untuk semua panitia dan peserta sidang, dan kita juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia agar tetap bisa beribadah secara online. Kita juga berdoa untuk penginjilan-penginjilan agar bisa tetap berjalan. Kita berdoa buat bangsa dan negara ini, buat pemerintahan, buat seluruh rakyat Indonesia agar terus dipelihara oleh Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk masa pandemi saat ini, biarlah agar Tuhan juga yang boleh pimpin, agar segenap para dokter, para perawat, semua yang bekerja di rumah sakit, Tuhan yang boleh pimpin dan sertai. Dan juga agar obat-obat boleh tersedia dengan baik, juga pasien COVID boleh dapat disembuhkan. Dan kita juga berdoa untuk kesadaran masyarakat sehingga boleh mematuhi prokes dengan baik. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih dan setia Tuhan bagi kami. Jika pada saat ini kami boleh datang kepada Tuhan, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk sidang raya GP Kris di bulan Agustus ini. Biarlah kiranya Tuhan pimpin persiapan yang saat ini sedang dilakukan oleh para panitia. Biarlah agar Tuhan yang pimpin mereka semua, agar boleh menyiapkan segala yang diperlukan dengan baik. Dan kami juga mau berdoa agar sidang ini boleh berjalan dengan baik. Para peserta yang mengikutinya, biarlah agar Tuhan yang boleh tuntun mereka, Tuhan yang boleh pimpin, agar semuanya boleh bersatu hati, bersatu pikiran untuk memikirkan pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan di GP Kris boleh lebih baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sidang yang bersifat online ini kiranya boleh berjalan dengan baik. Semua perangkat yang akan dipakai, dan semuanya biarlah agar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja di seluruh Indonesia, agar semua gereja ini boleh tetap beribadah secara online. Biarlah agar Tuhan yang tuntun segenap umat Tuhan, agar semuanya tetap berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan yang boleh tuntun hati mereka agar terarah hanya kepada Engkau Bapa. Dan kami juga berdoa buat segenap penginjilan, kiranya boleh tetap berjalan dengan baik, terutama melalui media-media online yang saat ini sedang dilakukan. Biarlah agar melalui penginjilan-penginjilan ini pun, melalui media apapun, Tuhan yang boleh jamah segenap umat-umat ketebusan-Mu. Biarlah agar Tuhan yang boleh pimpin, agar semuanya berjalan dengan baik. Dan Bapa, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara yang saat ini sedang mengalami kondisi yang sangat darurat untuk pandemi COVID ini. Kami mau menyerahkan sepenuhnya Bapa buat seluruh rakyat Indonesia. Biarlah agar Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jaga, Tuhan yang tuntun hari lepas hari. Dan Bapa, buat pandemi ini kiranya boleh cepat menurun untuk angka yang positif. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Bapa. Buat para dokter, para suster, perawat, maupun mereka yang bekerja di garis depan, biarlah agar Tuhan yang boleh tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh Kau jaga, mereka boleh Kau tolong, mereka boleh Kau hindarkan dari penyakit COVID ini. Kami menserahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah agar semua peralatan rumah sakit, baik oksigen maupun obat-obatan boleh tersedia dengan baik di tengah meningkatnya angka COVID. Biarlah Bapa, agar Tuhan saja yang boleh pimpin dan sertai, agar melalui perawatan yang terbaik dan rumah sakit yang ada, segenap pasien boleh disembuhkan. Dan Bapa, kami juga mau berdoa buat seluruh rakyat Indonesia, kiranya juga boleh mematuhi prokes yang sudah ditetapkan, sehingga COVID ini boleh terus tekan angka penyebarannya. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Bapa. Kami percaya bahwa Engkau akan memimpin dan menolong setiap kami untuk melalui kondisi saat ini. Biarlah agar kehendak-Mu saja yang jadi,
atas kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk pokok doa berikutnya, kita akan berdoa untuk GP Kris Kelapa Gading, gereja kita. Dan kita berdoa untuk seluruh jemaat dalam segala kalangan usia dan segala profesi, segala peran yang dijalani. Kita akan percaya semua kita perlu Tuhan menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini. Kita berdoa untuk setiap kondisi pekerjaan, ekonomi semua jemaat, kesehatan. Mungkin banyak di antara kita juga ada yang sakit, kurang enak badan dan sebagainya. Kita perlu kesehatan dari Tuhan. Dan biar semuanya ini kita bawa malam hari ini dalam doa kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar malam hari ini. Menguatkan kami, meneguhkan kami, bahwa kami terus beriman kepada Tuhan. Ada kuasa si jahat yang juga berperan pada masa-masa sukar ini. Tapi kami tidak berjalan sendirian. Karena Engkau ada dalam kami, dan kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa untuk gereja-Mu GP Kris Kelapa Gading. Engkau turut berkarya di dalamnya, lewat semua ibadah online yang sedang diselenggarakan. Namun Tuhan, Engkau juga berkarya lebih jauh dalam setiap kehidupan jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Engkau memberkati para bapak, para ibu, para oma, dan juga para anak-anak kami semua dalam segala lapisan usia, dalam setiap pergumulan masing-masing. Engkau Tuhan mengetahui para bapak yang bergumul untuk pekerjaan, mencari nafkah, mencari ide di masa yang sukar ini Tuhan. Bagaimana bisa bertahan, bagaimana bahkan bisa memenangkan semua kondisi yang ada. Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat sehingga para bapak pun boleh berkarya dengan yang terbaik. Para ibu juga Tuhan berkati, para anak-anak tetap boleh sekolah meskipun secara online. Bahkan Tuhan, terlebih daripada itu, Engkau mempertumbuhkan iman kami untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Karena itu yang paling penting, di mana kami tidak boleh kehilangan harapan, dan harapan itu hanya ada dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memulihkan buat yang bergumul dalam pekerjaannya, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Buat yang kesehatannya juga bergumul Tuhan, ada yang sakit mungkin di antara kami, Tuhan yang menyembuhkan. Dan Tuhan yang menolong tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Pergumulan apapun kami hadapi dengan satu iman bahwa kami tidak bergumul sendirian. Karena Engkau Allah senantiasa menyertai kami. Berarti para pelayan Tuhan juga yang terlibat dalam ibadah online setiap minggunya. Kalau kami boleh melayani bukan dengan kuat gagah kami, namun karena penyertaan Tuhan. Dan biar apa yang kami buat boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat dalam pelayanan kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa. Kami bawa doa ini dalam ucapan syukur juga kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah doa kita malam hari ini dengan satu doa yang penting sekali. Hari-hari ini jemaat kita mulai mengalami sakit. Ya, saya rasa kita semua sudah tahu bahwa ada yang terpapar karena COVID-19. Kita nggak perlu malu. Tapi justru kalau kita tahu, kita dukung dalam doa. Itu hal positifnya. Karena itu malam hari ini saya ngajak kita untuk berdoa. Bagi mereka yang masih dalam kondisi sakit. Tapi kita juga bersyukur karena beberapa di antara mereka sudah mulai sembuh dan sudah negatif. Saya baru dapat WA tadi bahwa ada satu keluarga kecil juga sudah mulai negatif. Baik, malam hari ini saya ajak kita semua berdoa. Tidak ada satupun yang tidak berdoa untuk mereka. Mari kita taruh hati kita untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Karena virus yang kita hadapi hari ini serba salah. Membuat kita serba salah, maksud saya. Kita tidak bisa mengunjungi, bahkan kita juga tidak bisa berada dekat di sekitar mereka. Karena juga sangat berbahaya bagi mereka yang sehat. Karena itu tidak ada jalan lain. Mari kita support mereka, paling tidak kita berdoa untuk mereka.
Saya akan menyebut beberapa yang perlu kita doakan. Pertama, Dr. David. Dr. David masih di rumah sakit. Kita doakan dia. Terakhir saya kontak dia masih demam, tetapi mungkin sudah tidak, kan dia bilang sudah berkurang. Tetapi dia masih butuh oksigen dan sebagainya. Mudah-mudahan ada perkembangan. Kemudian Ika dan anaknya juga ada yang demam dan mulai kehilangan penciuman. Kita doakan untuk Dr. David dan keluarganya, luar biasa. Kita juga berdoa untuk Asin. Asin juga ada perkembangan yang baik, tetapi dia masih butuh kesehatan yang total dari Tuhan. Dan ada satu bapak, kita baru baptis minggu yang lalu. Ya, minggu yang lalu, tanggal 6 Juli. Namanya Bapak Avo. Dia dari daerah, tinggal dengan anaknya di Jakarta. Dia menerima Yesus. Selama hidupnya dia belum pernah mau percaya Tuhan. Hari ini dia mau menerima Yesus. Dan dia sedang dalam kondisi sakit, yaitu sakit kanker. Kita doakan supaya Bapak Avo diberi kekuatan oleh Tuhan dan pemulihan. Tapi kita juga bersyukur karena ada jemaat kita yang sudah pulih. Kita bersyukur Wanda sudah pulih, dan juga Ibu Fitri dan anaknya Zia juga sudah pulih, dan juga keluarga Ibu Lisa dan Oma Maria yang sekarang tertahan di Bali karena mereka terkena PPKM, tapi sempat terpapar. Tapi puji Tuhan, semua menunjukkan pemulihan. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang bergumul dengan sakit ini, dan kita juga bersyukur untuk mereka yang sudah disembuhkan, dan kita mohon supaya Tuhan menjamah mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, pada malam ini kami datang kepadamu. Kami berlutut di hadapan kaki Tuhan, hendak memohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah. Hari ini mereka butuh tangan kuasa Tuhan itu turun atas mereka, menjamah, menyembuhkan, dan memberikan kesembuhan ilahi atas segala kelemahan dan penyakit ini. Kami mohon berdoa khusus untuk Dr. David dan keluarganya. Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini, pimpin dia, lindungi dia, dan pulihkan dia tahap demi tahap. Dan Tuhan berikan dia kekuatan iman, kekuatan harapan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mampukan dia untuk bangkit, imunnya boleh semakin kuat, dia boleh melawan penyakit ini dengan kuasa dari Tuhan. Kami juga menyerahkan Ika, istrinya, dan anaknya Angelik yang sempat panas dan kehilangan penciuman. Tuhan, dalam nama Yesus, Kau jamah anak istrinya, berikan mereka perlindungan dan kuasa Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami penyakit ini, tetapi mereka juga bisa disembuhkan. Karena itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, supaya keluarga ini mengalami jamahan Tuhan. Tuhan pakai dokter yang merawat mereka, obat-obat yang mereka minum, istirahat mereka, makan minum mereka, gizi, dan tentu pemulihan imun mereka boleh semakin baik. Kami juga berdoa dan menyerahkan saudara Asin dalam tangan Tuhan. Berkati saudara Asin. Dia juga sedang berjuang, dan puji Tuhan kalau mulai ada perkembangan yang baik. Tuhan berkati hamba-Mu ini, agar di dalam kelemahan ini dia tetap berharap pada Tuhan, dia bergantung pada Tuhan, dan dia tetap ingat akan Tuhan yang berotoritas atas segala penyakit dan kelemahan. Dan dia boleh belajar bersama dengan Tuhan di masa-masa ini. Nah, Tuhan tolong dia dan saudara-saudaranya, dan juga memberkati pemulihannya dalam waktu yang cepat. Kami juga berdoa untuk Bapak Avo atau Ko Avo yang minggu lalu baru terima Yesus dan sudah dibaptiskan, dan dia sungguh bersyukur karena boleh menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia bersyukur karena membuat keputusan yang terpenting dalam hidupnya, dan akhirnya dia dibaptis. Namun hari ini dia sedang terbaring lemah, dan dia sedang dalam kondisi yang sangat lemah karena kanker yang dia alami. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami semua bersatu oleh darah Kristus,
Tuhan boleh bangkitkan hamba-Mu ini, sembuhkan dia. Tuhan, jikapun tidak, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, ketenangan untuk menghadapi segala kelemahan ini. Tuhan memberkati istrinya, anak cucunya, menantunya yang terus mendukung mereka dan memimpin mereka di dalam pengalaman bersama Tuhan. Biarlah imannya yang masih baru tumbuh kecil ini, Tuhan boleh terus tumbuhkan dan pelihara sampai iman ini menemukan kematangan di dalam Tuhan. Berkati Ko Avo dan keluarganya. Tuhan, kami juga bersyukur karena berapa saudara-saudara kami boleh dikatakan disembuhkan Tuhan. Pertama kami bersyukur atas Wanda. Wanda beberapa hari mengalami sakit dan kelemahan ini. Dia boleh kembali pulih seperti sebelumnya. Tuhan, Kau terus memberkati dia, memberikan dia semangat, dan dia tetap bisa beraktivitas sebagaimana adanya. Kami juga bersyukur untuk Ibu Fitri dan Zia yang sudah cek dan mereka juga sudah negatif. Puji Tuhan, memberkati mereka berdua dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani dari Tuhan. Melalui pengalaman ini mereka belajar beriman dan berharap hanya pada Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Lisa, Oma Maria, dan juga ada Kimberly, Salomo, dan Gaby. Ada 5 orang yang saat ini masih di Bali. Tuhan tolong mereka. Mereka sempat terpapar karena driver mereka. Tuhan, dalam nama Yesus, lindungi dan pelihara mereka dan pulihkan Tuhan. Dan kami bersyukur kalau ada perkembangan yang baik. Dan juga sudah ada medis yang merawat mereka di hotel. Terima kasih Tuhan, bahwa mereka kembali ke Jakarta dengan selamat. Tibakan mereka kembali dengan selamat juga, bertemu dengan keluarga dan rumah mereka. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang lain yang kami tidak tahu, tapi Tuhan tahu siapa yang sedang sakit dan lemah. Tuhan, dimanapun dia, baik di rumah, di kos, atau di kantor, atau di rumah sakit, dalam nama Yesus, Tuhan menjangkau mereka, menjamah mereka, dan Tuhan hiburkan dan kuatkan. Dan kehadiran Tuhan akan memberikan semangat dan kekuatan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua malam hari ini. Siapapun yang ambil bagian dalam doa bersama, biar Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi dia. Ketika kami berelasi dengan Tuhan, kami berelasi dengan Sang Pencipta kami, yang berotoritas atas segala kuasa iblis dan setan, yang berotoritas atas alam dan semesta ini. Kami tahu bahwa Allah di pihak kami, dan Allah lah yang akan melindungi, memelihara kami semua. Malam ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ketika kami istirahat, Tuhan kembalikan segala kekuatan, kesehatan bagi kami. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, dan berharap bersama-sama dengan Tuhan menjalani hari yang baru, walaupun hari-hari ini jahat. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa hadir bagi setiap anak-anak-Mu. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Kami taruh doa ini dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya di dalam doa bersama malam hari ini. Doa kita tidak akan sia-sia, sebab Tuhan mendengar setiap seruan anak-anaknya. Tuhan memberkati kita semua dimanapun berada. Salam untuk kita, tetap jaga prokes ya, dan disiplin dari rumah, supaya kita semua terhindar dari malapetaka dan kita tidak mencobai Tuhan. Baik, saya ucapkan selamat malam sekali lagi. Sampai bertemu hari Kamis yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.